Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi kasrati dzikrih alladzi tajalla li awliyaihi bi asma'ihi wa sifatihi hatta asyraqa qulubuhum bi nuri ma'rifatihi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Haqq ya Nur ya Mubin nawwir qulubana bi nurika innaka ala kulli syai'in qadir. Bi barakati wa karamati jami'il sulsul hadirin syabban jami'an surya radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrahu amin amma ba'du. Ilahi anta maqsudi ridhaka wa tabi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul Mukarramin Masyayikh ahli silsilah tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyalaya wabil khusus Hadratul Walid Sidana Syekh Muhammad Abdul Ghawsi Qala Masrul Qaddasallahu sirah a'adallahu alayhim barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim bidini wa dunya al-akhirah. Al-Fatihah. Hadratul Mukarramin mulia pembantu khusus Abah Qaddasallahu sirah Pangursa Abah Jagat Al-Khalis Mata'un Allah bituli hayati. Doakan beliau semoga selalu diberikan kesehatan yang sempurna, dimudahkan segala urusannya, diberikan kesuksesan berkah segalanya semuanya semuanya. Yang mulia para kiai, para satid, para hujjah, para mubalik, para pengurus MTKN, khusus para kesepuhan Ustaz Syahrani, Ustaz Tahir Rahili, yang mulia Ustaz Sulaiman, juga kita haturkan banyak terima kasih kepada Sahibul Bait Bapak Mahmudin beserta keluarga besarnya. Semoga segala hajatnya ada dalam kabul Allah. Anak beliau yang dihitan dijadikan anak yang soleh, yang taat, yang berbakti kepada orang tua. Bapak ibu ikhwan akhwat, syukur alhamdulillah malam hari ini kita ikut khidmat sebagai murid, ikut bimbingan Syekh Mursid manaqib. Di mana saja kita mengikuti manaqib, sungguh kita sedang ada dalam riayah Syekh Mursid, ada dalam penjagaan Syekh Mursid. Inilah bukti nyata Syekh Mursid membimbing para muridnya. Makanya kita hadir manaqib adalah kewajiban baik kita sebagai murid, sebagai khidmat kita kepada Syekh Mursid. Pada bulan Safar ini Syekh Mursid Abah Qaddasallahu sirah memaknai huruf shad pada bulan ini sebagai sofaul qalbi, artinya adalah bersihnya hati, jernihnya hati, sucinya hati. Fa-nya dimaknai oleh beliau sebagai fanaun nafsi, yaitu nafsu yang fana, hilang keakuan dirinya, yang ada hanya gurunya, yang ada hanya keinginan gurunya, yang ada hanya iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rohnya dimaknai sebagai riyadhatun nafsi. Inilah ilmu yang luar biasa dari Syekh Mursid, tidak akan kita dapatkan kecuali pada Syekh Mursid. Beliau mengartikan setiap huruf pada bulan ini bukan cocokologi, bukan asal-asalan. Kalau kita belajar ilmu ulumul Quran, dalam pembahasan ulumul Quran itu ada namanya ilmu munasabah. Ilmu munasabah itu adalah ilmu yang mengungkap, menerangkan salah satu i'jaznya Al-Quran, salah satu kemukjizatan Al-Quran, yaitu Al-Quran itu ayat per ayat, surat per surat itu memiliki munasabah, keterkaitan, korelasi, nyambung misalnya. Nah, kita kalau belajar bahasa Indonesia dulu sama guru belajar apa? Ngarang, itu harus nyambung.
30 juz Al-Quran itu riwayatnya 6.666 ayat dalam Al-Quran itu semuanya nyambung. Makanya dikatakan Allah menantang siapa saja yang tidak percaya kepada Al-Quran, kalau engkau mampu menandingi Al-Quran, tidak percaya dengan kemukjizatan Al-Quran, coba buat yang seperti Al-Quran. 30 juz semuanya korelasi nyambung di sini. Kalau tidak mampu membuat 30 juz, buat satu surat saja yang seperti Al-Quran. Kalau tidak mampu, buat satu ayat, pasti tidak akan bisa. Begitu juga ilmu Syekh Mursid. Ilmu Syekh Mursid khususnya pada Fadhilul Syuhur ini ada munasabah. Jadi tidak cocokologi, tidak asal-asalan. Sod artinya safaul qalbi, fa artinya pana'un nafsi. Munasabah pada bulan ini, beningnya hati, hilangnya keakuan diri kita, hanya ada keinginan guru dan Allah Subhanahu wa taala, itu hasil karena sebab riyadatun. Kaitannya dengan bulan lalu, bulan Muharram, riyadatun nafsi itu adalah bagian dari makna huruf mim pada bulan Muharram, yaitu mujahadatun nafs. Masyaallah. Kalau kita nggak bakal kepikiran, tapi Syekh Mursid, inilah beruntung kita. Satu saja makna huruf bulan ini, yaitu bulan huruf Shad, yaitu safaul qalbi, bersihnya hati, beningnya hati. Inilah tujuan kita memperoleh talqin zikir dari Syekh Mursid, yaitu untuk membersihkan hati kita. Inilah yang disabdakan oleh pengarsa Abah Anam dalam kitab Taus Sudur, mengisahkan, meriwayatkan, wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yulaqinu hadhil kalimat at-thayyibata lis-sahabati litasfiyati qulubihim wa tazkiyati nufusihim wa isalihim ilal hadratil ilahiyati was sa'adatil qudsiyah. Jadi kita menerima talqin dzikir tadi sore berapa kloter itu sudah talqin? 3, sudah 3 kali. Bagi yang belum, tujuan kita menerima talqin dzikir la ilaha illallah. 1, tasfiyatul qulub, untuk membersihkan hati. Maka karena dibersihkan, jadilah hatinya tercapailah safaul qulub. Bersihnya hati itu karena dibersih, sebagaimana kita badan kita setiap hari kita bersihkan, bersuci zahir dengan air, toharah namanya. Kayak dikatakan toharatu miftahul ibadah. Toharah itu adalah kunci ibadah. Siapa saja orang yang tidak toharah, tidak suci, maka tidak bisa melakukan ibadah. Ibadah zahir semuanya mesti toharah, mesti suci. Salat mesti suci. Puasa, perempuan yang sedang haid tidak boleh puasa karena mesti toharah. Haji juga begitu. Hanya saja kita kalau tidak ketemu Syekh Mursid, tahunya toharah itu hanya itu tadi, hanya bersuci zahir. Oleh karena Imam Bushairi mengatakan kama anna lidh-dhahiri taharatan wa kadzalika lis-sarairi aw lil batini taharah. Sebagaimana zahir ini ada taharahnya, begitu juga batin hati kita juga ada taharah. Mesti disucikan, mesti dibersihkan. Kira-kira kalau kita datang kemari malam ini belum mandi, pede apa enggak? Malu nggak sama orang? Kalau akalnya sehat, rasa-rasanya mah kagak pede. Ya kalau kita kotor, bucal, datang kemari ketemu orang, apalagi ketemu kiai, pasti malu. Semestinya kita lebih malu jika hati kita dalam keadaan kotor. Kenapa? Kalau badan ini istilahnya dilihat orang kita malu, sedangkan hati itu adalah manzarullah atau manzarullah, tempat Allah melihat kita.
Allah tidak melihat badan kita, Allah tidak melihat bentuk rupa kita, tapi yang Allah lihat adalah hati kita. Kita kalau ngelirik orang, ngelihat orang, nggak setiap waktu. Paling ngelirik orang yang bening-bening sekali 2 kali. Air putih, yang penting air putih. Tapi Allah melihat hati kita setiap saat. Kan kagak malu dilihat belum mandi. Dia lihat perempuan aja kita gucal, istilahnya dilihat lawan jenis malu. Tapi dilihat oleh Allah hati kita berlumuran kotoran najis hati, mestinya lebih malu. Makanya dikatakan bab taharah itu ada 2. Ibnu Arabi dalam Futuhatul Makkiyah mengatakan taharah itu ada 2 macam. Satu namanya taharah yang makul, taharah yang logis, taharah yang masuk akal. Apa? Yaitu taharah anin najasat, bersuci dari najis. Kita kalau nginjak tai ayam mesti bersihin. Kalau ada kotoran, ada najis dalam diri kita harus dibersihkan. Itu makul namanya, logis, supaya badan kita, pakaian kita, tempat kita bersih. Itu namanya taharah yang makul. Ada taharah yang ghairu makul. Ghairu makul itu kalau dipikir-pikir kayaknya nggak nyambung. Apa itu? Taharah anil hadas, bersuci dari hadas. Keluar anginnya di bawah, yang dibasuh harusnya yang dibasuh. Iya kan, keluarnya dari bawah. Masa yang diusap muka? Muka gak usah dipikirin, itu mah pecah kepala juga gak bakal. Itu ghairu makul, syariat Allah memang seperti itu. Laksanakan saja. Begitu juga taharah batin, ada yang makul, ada yang ghairu makul. Yang makul apa tadi sama taharah anin najasatil qalbiyah, bersuci, mensucikan kalbu kita dari sifat-sifat yang tercela, dari segala dosa maksiat. Itu makul namanya, supaya hati kita bersih senantiasa. Yang kedua taharah batin yang ghairu makul, sama tadi taharah anil hadas. Tapi hadas di sini bukan arti hadas kecil, hadas besar. Tapi hadas di sini adalah sifat hudus. Apa sifat hudus itu? Sifat manusia. Nah, Allah itu qadim, selain Allah namanya had. Kita tadi makna huruf Pak pada bulan ini mesti mensucikan diri kita, menghilangkan keakuan diri kita. Kalau kata orang Bantar Gebang mah asa pang aingna. Kalau nggak ada gua ini. Itu harus disucikan. Anania, sifat keakuan. Dikit-dikit saya, dikit-dikit saya. Inilah mensucikan hati kita dari najis-najis hati dan dari sifat ananiyah atau sifat keakuan itu ada alatnya. Sebagaimana bersuci zahir ada alatnya, suci batin juga ada. Suci zahir alatnya apa? Air. Suci zahir alatnya kalau tidak air, terpaksa darurat harus suci dengan cara tayamum. Pakai apa? Pakai debu, atau ada yang bilang pakai batu juga bisa. Ada. Begitu juga suci batin ada alatnya. Maka di dalam fikih itu ada istilah faqidut tahurain. Apa faqidut tahurain itu? Orang yang tidak punya alat bersuci. Dia mau wudu nggak ada air, dia mau tayamum tidak ada itu kan faqidut tahurain. Hidupnya darurat itu, genting, harus mencari alat bersuci. Orang sekeren-kerennya orang, seganteng-gantengnya orang, biar kata pakaiannya mewah, kalau tidak punya wudu, tidak suci, boleh sholat atau tidak? Tidak boleh, karena tidak punya alat bersuci. Tapi orang habis dari sawah, pakaiannya sederhana, kucel, sarung boleh dikasih, kaos partai,
tapi punya wudhu, boleh sholat nggak? Mahalnya punya alat bersuci. Kita ilmunya sedikit, amalnya sedikit, tapi punya alat mensucikan kolbu, itu luar biasa. Dibandingkan orang yang terlihat amalnya luar biasa, ilmunya luar biasa, tapi tidak punya alat untuk mensucikan hati. Apa itu alat untuk mensucikan hati dari segala najis dan sifat ananiah dalam diri kita? Alatnya ada dengan dzikir yang ditalkinkan oleh Syekh Mur. Inilah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in siqalah wa siqalatul qulub dzikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersihnya. Untuk membersihkan hati dari noda kotoran najis kolbu adalah dengan bukan dzikir sembarang dzikir yang ditalkinkan oleh Syekh Mur. Makanya ada keterangan dari Ibnu Arabi, ada yang mengatakan dari Imam Junaid, tawaddu bima'il ghaibi in kunta dasirin wa illa tayammam bis-sa'idi awis sakhar. Kalau engkau punya sir, punya rahasia, sudah bertemu dengan Syekh Mursid, maka sirmu hidup dengan zikir. Bersucilah dengan air yang telah diberikan oleh Syekh Mursid, dengan ma'ul ghaib, air bersuci ruhani, air ghaib, air yang tidak ada tapi nyata. Apa ini? Tadi alat bersuci rohani, tidak ada tapi nyata. Ini sucikan terus dirimu, kalbumu dengan air ini. Bukan pakai air sumur, biar kata nyebur di laut 7 hari 7 malam. Apa bisa menghilangkan kesombongan dalam diri kita? Apa bisa menghilangkan keakuan dalam diri kita? Apa bisa menghilangkan sifat iri dengki dalam hati kita? Biar kata berendam di sumur, tidak bisa, karena ada alatnya itu untuk suci zahir. Untuk suci batin ini dua zikir yang ditanamkan oleh Syekh Mursid. Zikir jahar dengan la ilaha, 4.000 dosa besar habis. Untuk kotoran-kotoran noda yang melekat di dalam hati, ini bisa kalah sama piring. Piring aja tiap hari dicuci, masa hati dicuci. Pakaian dalam tiap hari cuci, hati mau cuci atau mandi dengan ini, dengan wa illa. Kalau nggak ketemu Syekh Mursid, kalau tidak mau mengambil talqin dzikir, tayamam, maka bersucinya darurat, hanya bisa tayamum. Tayamum itu tidak sesempurna bersuci dengan air. Nama juga suci darurat. Pakai debu, jadi kayak kucing. Iya, darurat. Jangan darurat terus hidup itu. Cari air untuk membersihkan rohani kita. Talqin dzikir, ambil haknya. Siapa yang belum mengambil pada malam hari ini, jangan sia-siakan kesempatan. Tawaddu wa illa tayammam bis-sa'id awis sakhar. Tayamum itu tadi seperti saya sampaikan, sudah disampaikan ada dua pendapat. Satu boleh pakai debu, dua boleh pakai sakhar. Sakhar itu batu. Maksudnya apa? Orang yang tidak ketemu Syekh Mursid, taharah batinnya tidak sesempurna orang yang bertemu Syekh Mursid. Satu, dia diibaratkan tayamum dengan debu. Debu itu kalau dipakai tayamum ada bekasnya. Maksudnya apa? Amal zahir. Jadi hanya bisa melakukan amal zahir. Atau sakhar itu batu. Kalau dipakai tayamum tidak ada bekasnya. Maksudnya apa? Amal batin. Tapi bukan dikit hobi. Walaupun dia baca zikir dalam hati, walaupun dia baca Quran dalam hati, walaupun hafal Al-Quran di dalam hati, kalau bukan sultanul asma yang ada di dalam hatinya, kalau bukan isi mufrad yang ada di dalam hatinya, ini
tidak mampu mensucikan hatinya sesempurna orang yang ditalkin dzikir oleh Syekh Muhammad. Talqin dzikir itu karena diberi alat untuk bersuci. Inilah tujuan talqin litasfiyatil qulub, untuk mensucikan hati. Kemudian yang kedua, tujuan talqin dzikir adalah wa tazkiyatun nufus, untuk mensucikan nafsu kita. Mensucikan nafsu supaya nafsu ini ringan diajak ibadah. Gitu. Dengan apa? Sama juga alatnya dengan dzikir saja. Itulah maka ciri nafsu kita sudah bersih adalah kita ringan untuk ibadah, an-nuhud lil amali sholih, gampang ringan melakukan amal saleh. Alatnya sama dengan dzikir. Jadi dzikir itu alat segalanya. Wa isalihim ilal hadratil ilahiyati, kita ditalkin oleh Syekh Muhsin, kita dihantarkan ke hadrat Allah Subhanahu. Mana ini juga hadrat Allah itu adalah ingat kepada Allah. Kalau lagi ibadah hatinya ingat Allah, namanya ibadahnya sampai kepada Allah. Maksud sampai kepada Allah bukan kudu terbang, bukan. Badannya di situ, jasanya di situ, tapi hatinya ingat kepada Allah. Tapi kalau lagi ibadah, ingatnya pekerjaannya, ingatnya istrinya, ingatnya anaknya, ibadahnya namanya sampai kepada yang dia ingin. Nama ibadah yang tidak sampai itu. Makanya ini. Isalihim ilal hadratil ilahiyati, kita dihantarkan oleh Syekh Mursyid ke hadrat Allah Subhanahu. Dan yang terakhir wasa'adatil qudsiyah, talqin dzikir itu untuk memperoleh kebahagiaan yang kekal dan abadi. Mana ini juga kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal. Segala sesuatu akan sirna, akan rusak kecuali Allah Subhanahu. Amal ibadah ada habisnya. Kalau orang udah sampai waktunya, ajalnya menjemput, biar kata pinter baca kitab, biar kata tadinya amal solehnya banyak, kalau udah sekarang diem aja Pak. Habis amal ibadahnya, sholat udah kagak bisa, baca Quran kagak bisa, apalagi suruh baca kitab lagi begitu, kagak begitu aja puyeng, apalagi lagi sekarang suruh baca kitab. Yang hidup hanya itu pengalaman. Pak Diki almarhum, Pak Diki itu almarhum dulu sempat mengalami koma. Waktu koma itu beliau berkisah, tidak ada yang diingat, badannya tidak bisa apa-apa, tapi dzikir hobi masih hidup. Inilah yang dimaksud kebahagiaan yang kekal dan abadi, itu adalah dzikir. Karena dzikir itu ingat Allah lah yang kekal dan abadi. Kita ini makhluk rusak. Tapi kalau bersama yang kekal terbawa. Inilah safaul qalbi, bersihnya hati diraih dengan bersih-bersih, dengan mandi, bukan mandi zahir tapi mandi batin. Airnya bukan air zahir tapi air batin, yaitu dzikir. Suci badan dengan air, suci hati dengan dzikir. Masa mau kucel terus? Masa mau pakai debu terus mandinya? Pakai air atau talqin dzikir. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.